Yesus mengorbankan hidupnya supaya kita dimerdekakan, supaya kita menjadi orang-orang yang menang, bukan jadi orang yang kalah. Teman-teman, ingat baik-baik. Jangan pernah kita lupakan, jangan pernah kita anggap enteng, jangan pernah kita menganggap sepele, tapi kita taruh di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, bahwa kita adalah generasi pemenang. Kita generasi pemenang di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa cara hidup kita sebagai generasi pemenang adalah hidup mau melupakan masa lalunya. Iblis mengingatkan kita masa lalu kita yang pahit, sehingga kita akan mengasihani diri kita. Tapi sore hari ini, mari kita ambil satu langkah iman. Saya akan melupakan masa laluku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Halo semuanya, senang sore hari ini? Kalau enggak senang, ingat kasih Yesus. Kalau susah, ingat kasih Yesus. Oke, PPT-nya siap teman-teman? Iya. Sama-sama kita baca tema sore hari ini. 1, 2, 3. Aduh, suaranya generasi pemenang pelan sekali. Harus yang kencang. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Generasi pemenang. Siapa generasi pemenang itu? Halo? Dia? Kamu? Atau saya? Kita semua? Kita semua adalah generasi pemenang ya. Yuk kita mau baca satu ayat dulu. Sefanya pasal 3 ayat 17a. Sefanya pasal 3 ayat 17a. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Amin. Firman Tuhan jelas berkata bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu. Artinya Tuhan ada di antara kita. Amin. Tuhan ada sebagai pahlawan yang memberi kita kemenangan. Amin. Kita generasi pemenang. Berikutnya. Wow, baca banyak ayat sore ini ya. Roma 8 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Luar biasa, dikatakan lagi bahwa kita adalah orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Satu ayat lagi. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jelas di sini dikatakan bahwa kita beroleh kemenangan bukan berasal dari kekuatan kita. Kita beroleh kemenangan bukan karena papa mama kita. Kita beroleh kemenangan bukan apa yang kita miliki. Kita beroleh kemenangan bukan karena kecantikan, kegagahan saya. Tetapi firman Tuhan berkata dengan jelas sama-sama oleh, halo, baca di depan. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kemarin kita baru memperingati hari apa? Hari apa? Pahlawan. Ada banyak pahlawan yang berkorban untuk negara ini sehingga negara ini menjadi merdeka, betul. Yesus mengorbankan hidupnya supaya kita dimerdekakan. Supaya kita menjadi orang-orang yang menang, bukan jadi orang yang kalah. Amin. Bilang sama temanmu di sebelah, katakan sekali lagi, halo, kamu generasi pemenang. Teman-teman, ingat baik-baik. Jangan pernah kita lupakan, jangan pernah kita anggap enteng, jangan pernah kita menganggap sepele. Tapi kita taruh di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, bahwa kita adalah generasi pemenang. Kita generasi pemenang di dalam Tuhan. Amin. Generasi pemenang, suaranya mana?
Orang muda biasanya lebih semangat. Buat kami yang sudah umur, semangatnya harus double. Harus kasih kekuatan double supaya bisa semangat. Oke, next. Ini tadi ya, ingat dengan baik bahwa kita adalah generasi pemenang, bukan generasi yang kalah. Kata orang bukan generasi cemen, bukan. Kita adalah generasi pemenang. Karena tadi firman Tuhan sudah jelas berkata, oleh Yesus Kristus Tuhan, oleh Yesus Kristus Tuhan, Tuhan dia, Tuhan siapa? Tuhan kita. Ingat ya, jangan sampai lupa ya, jangan sampai kalah. Kita melupakan hal ini, yang penting bahwa kita adalah generasi pemenang di dalam Tuhan. Next. Oke, next. Ada pertanyaan. Pertanyaan ini harus kita jawab, teman-teman. Jawab di dalam hatimu. Jawab di dalam pikiranmu. Saat ini, bagaimana kita hidup sebagai generasi pemenang? Ternyata ada cara hidup yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang ada di generasi pemenang ini. Kita sebagai generasi pemenang, teens, youth, GSJ, STP, ada cara hidup yang Tuhan mau ajarkan kepada kita sehingga kita tetap dikatakan sebagai generasi pemenang. Mau belajar sama-sama? Yang mau belajar angkat tangan. Belum semua. Maksa ya pengkhotbahnya. Siapa yang mau belajar bersama-sama sore hari ini? Amin. Tuhan tersenyum dari surga melihat kita. Yang pertama, generasi pemenang adalah generasi yang mau hidup melupakan masa lalunya. Masa lalu berarti apa yang sudah terjadi di belakang kita ya. Tadi itu masa lalu. Sekarang, masa sekarang. Besok, masa depan. Berapa detik telah berlalu, itu masa lalu kita. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa cara hidup kita sebagai generasi pemenang adalah hidup mau melupakan masa lalunya. Next, kita baca dulu satu ayat. Silakan. Filipi 3 ayat 13a, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Terima kasih. Luar biasa Paulus ya. Dia berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita. Paulus mengajarkan kepada kita. Saya melupakan apa yang telah di belakangku. Apa yang ada di belakang kita sore hari ini? Marah, sakit hati, dosa, kekecewaan, kebanggaan kita. Sore hari ini firman Tuhan berkata dengan jelas, kita ini generasi pemenang. Oleh sebab itu, lupakan semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan diingat-ingat. Iblis kerjanya mengingatkan masa lalu kita sehingga kita menjadi orang yang lebay. Halo, di sini ada yang lebay? Tidak ada. Iblis mengingatkan kita masa lalu kita yang pahit sehingga kita akan mengasihani diri kita. Tapi sore hari ini, mari kita ambil satu langkah iman. Saya akan melupakan masa laluku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sama-sama kita mau bilang tapi ganti nama ya. Nama masing-masing. Koni melupakan masa lalu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalian sebut namanya ya. Nama masing-masing 1, 2, 3. Koni melupakan masa lalu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang kalau menang, dia tidak tergoyahkan oleh apapun. Itu pemenang. Nah, kita ini sebagai teens dan youth GSJ STP, yuk jadi pemenang di dalam Tuhan. Sekali lagi, iblis hanya mengutak-ngatik, iblis hanya mengganggu kita, iblis hanya membuat kita kalah. Dia berusaha mengingatkan kita hal-hal yang terjadi di masa lalu. Tetapi
Tetapi firman Tuhan berkata, Paulus berkata, halo, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Yang tahu cerita mengenai Paulus angkat tangan. Yang belum tahu di rumah baca firman Tuhannya ya. Paulus orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia jahat sekali. Tetapi waktu dia bertemu dengan Tuhan. Waktu dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan mengubahkan hidupnya. Dan dia bisa berkata, aku melupakan semua yang di belakangku. Next. Yuk sama-sama baca. 1, 2, 3. Generasi yang mau hidup sungguh-sungguh percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Generasi kita ini adalah generasi yang mau hidup sungguh-sungguh percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Yakin mau percaya sama Tuhan sungguh-sungguh? Yakin mau percaya sama Tuhan sungguh-sungguh? Tidak tergoyahkan. Amin. Yuk sama-sama. Kita berusaha hari lepas hari. Sehingga kita pun akan berkata kepada teman kita, kepada Tuhan, Tuhan, saya melupakan semua yang ada di belakangku. Seperti Paulus berkata. Paulus mengingatkan kepada kita, yuk sama-sama. Semua hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, semua hal kegiatan dosa kita, jangan kita ingat lagi. Waktu Yesus memberikan hidupnya buat kita, maka Yesus melupakan semua yang ada di belakang kita. Amin. Percaya Yesus sungguh-sungguh nak. Pesan kami kepada anak-anak kami 3 orang, cinta Tuhan. Hidup sama Tuhan sungguh-sungguh. Jangan pernah main-main sama Tuhan. Waktu kita melupakan masa lalu kita, artinya kita betul-betul menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ini ada gambar orang dibaptis ya. Tenggelam, bangkit. Tenggelam artinya dia meninggalkan semua kehidupan lamanya. Dia bangkit di dalam Tuhan. Kebanggaan Bapak Ibu kalian adalah kalau kalian hidup takut akan Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Hidupmu ada di dalam tangan Tuhan, maka masa depanmu Tuhan yang jamin. Hidupku ada di tanganmu. Terus apa? Itu janji Tuhan teman-teman. Kasih hidup sama Tuhan, jangan main-main dengan Tuhan. Ingat kalau Sabtu jam sekian ada ibadah youth di sini. Jangan datang terlambat nak, mohon maaf, minta maaf. Ambil komitmen sama Tuhan, hari ini saya terlambat. Enak loh tadi pujiannya. Pujian kita menyembah Tuhan, pujian kita memuji meninggikan Tuhan. Yuk komitmen sama-sama ya. Mungkin gerejanya belum buka, kita udah ada di depan. Amin. Yes, kasih buat Tuhan yang terbaik. Tuhan Yesus terlalu cinta kepada kita. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi 3 ayat 7. Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Paulus berkata dengan jelas. Dulu untung bagiku. Tetapi sekarang semua kehidupannya di masa lalu ternyata itu nggak ada gunanya. Teman-teman, bagaimanapun masa lalumu, bagaimanapun keadaanmu, berapa detik sebelum ini, tapi waktu kita serahkan dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Tuhan akan pegang tanganmu, Tuhan akan memimpinmu, Tuhan akan membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Sehingga pada waktunya kita akan betul-betul merayakan bahwa kita ini adalah generasi pemenang di dalam Tuhan. Kita generasi pemenang, amin. Bilang sama teman lagi, yuk. Tadi sebelah apa? Tadi sebelah apa yang dibilang? Kiri ya? Kalau tadi yang kiri, sekarang yang kanan. Halo, kita generasi pemenang. Jangan mau kalah, men. Ayat yang ke-8. Filipi 3 ayat 7, 8 sekarang. Filipi 3 ayat 8.
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Sampah. Buang sampah-sampah itu. Jangan bawa sampah itu dari hari ke hari. Sampahnya dibawa terus. Gak bagus. Sampah kehidupan lama buang. Buang dan tinggalkan. Jangan ditarik-tarik seperti itu. Jangan ya. Oh sedikit saja Bu, sedikit saja tante dibawa. Jangan. Firman Tuhan mengajarkan kita buang, lepaskan. Kalau masih belum bisa lepas, datang kepada Tuhan dan minta Tuhan yang akan menolong engkau. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lepaskan. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan tolong. Kalau kita mau datang sama Tuhan, kasih hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Maka Tuhan akan memampukan kita. Jadi jangan berkata, saya enggak bisa. Halo. Di dalam Tuhan tidak ada kata tidak bisa. Halo. Kasih sama Tuhan. Berikan hidupmu kepada Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Maka Tuhan yang akan memampukan kita menjalani kehidupan sebagai generasi pemenang. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Banyak sekali ayat sore hari ini. Enggak apa-apa ya. Yang mana yang kalian bisa hafal, simpan dalam hati. Jangan sampai pulang gak ada ayat yang nyantol. Berikutnya. Next. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Luar biasa. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa yang lama sudah berlalu. Ayat ini tidak berlaku untuk orang yang sedang jatuh cinta ya. Tidak berlaku. Tidak. Yang lama sudah berlalu. Lihat yang satu datang. Aduh. Kinclong. Apalagi berkilau. Cantik atau ganteng, lalu kita berkata, oh Tuhan terima kasih, sesungguhnya yang baru sudah datang. Halo, bukan itu maksud firman Tuhan, tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, kehidupan lama kita sudah berlalu. Yang ada sekarang adalah kehidupan yang baru di dalam Yesus. Amin. Hidup yang baru di dalam Yesus. Seorang hamba Tuhan berkata begini, kalau kamu kasih hidup dari mudamu kepada Tuhan, maka ada banyak waktu ke depan di mana kamu akan hidup dengan Tuhan. Saya lahir di keluarga Kristen, umur sekian SD papi saya jadi pendeta, tetapi saya betul-betul bertobat waktu saya SMA. Kami bilang kepada anak-anak kami, kalian akan dapat berkat-berkat sebagai anak hamba Tuhan. Pasti. Tetapi satu hal, papi mami tidak bisa menjamin keselamatanmu. Papi mami tidak bisa berkata, Tuhan ini anakku 3 orang selamatin dong. Jangan sampai masuk neraka. Tidak bisa. Karena keselamatan itu kita sendiri dengan Tuhan. Caranya sore hari ini yang pertama adalah lupakan masa lalu kita. Arahkan pandanganmu, arahkan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, minta tolong waktunya saya tolong dikasih tahu ya. Thank you. Yang kedua, sama-sama baca ya, semuanya baca. 1, 2, 3. Siapa di sini orang yang susah fokus? Ada? Turun tangan, nak. Terima kasih. Firman Tuhan ajar kepada kita bahwa fokus hidup kita harus benar, yaitu kepada siapa? Tuhan Yesus. Di dalam menjalani kehidupan untuk fokus kepada Tuhan Yesus banyak tantangan yang kita hadapi, betul? Banyak hal yang mengganggu kita. Waktu kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, banyak hal yang menggoda kita. Sabtu gak usah ke gereja yuk, kita pergi jalan-jalan yuk.
Di sana ada rumah makan baru, yuk kita pergi yuk. Aduh. Ini hal-hal yang mengganggu fokus kita kepada Tuhan. Ada contoh lain lagi? Boleh bilang? Apa? Ngadet aja yuk sebentar malam minggu. Ada banyak hal yang bisa mengganggu fokus kita kepada Tuhan. Kita baca satu ayat dulu, silakan Kak. Filipi 3 ayat 13b. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Firman Tuhan berkata, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Artinya fokus dengan apa yang ada di depan kita. Next. Fokus kepada tujuan kita. Fokus kepada Yesus. Waktu kita betul-betul menaruh fokus kita yang benar hanya kepada Yesus, maka Tuhan akan memampukan kita untuk kita berkata tidak kepada hal-hal yang mengganggu kita, betul? Banyak hal masa lalu kita bisa mengganggu fokus kita. Kehidupan kita di dalam keluarga bisa mengganggu fokus kita kepada Tuhan. Apalagi yang bisa mengganggu fokus kita kepada Tuhan? Halo? Ada? Ada yang mau ngomong? Pasangan kita bisa mengganggu fokus kita kepada Tuhan. Kami sharing dengan seorang pemuda dan berkata, kalau pasanganmu itu dia tidak bisa membuat kamu lebih dekat dengan Tuhan, tidak bisa membuat kamu lebih baik dirimu, tidak bisa membuat kamu lebih baik dengan keluargamu, sudah, say goodbye. Untuk apa? Tiap kamu mau ke gereja, gak usahlah. Tiap kamu mau melakukan kegiatan di gereja, gak usahlah. Aduh. Yang buat kita masuk surga bukan dia, teman-teman. Tetapi kita dengan Tuhan, halo, benar atau benar? Oleh sebab itu fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus. Jaga fokus tetap kepada Tuhan. Kekuatan kita tidak bisa sendiri. Tetapi ada Tuhan yang akan memampukan kita. Jangan sombong dan berkata saya mampu. Jangan sombong dan berkata saya bisa. Jangan sombong dengan berkata, wow, saya pasti bisa. Enggak. Dalam hal ini, kita hanya bisa minta kekuatan dari Tuhan. Tidak bisa minta kekuatan kepada orang lain. Tidak bisa minta kekuatan kepada papa mama sekalipun pendeta. Tidak bisa minta kekuatan kepada orang tuamu sekalipun dia pelayanan. Tidak bisa. Yesus yang akan memampukan kita. Apapun yang terjadi tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Taruh hidup hanya kepada Tuhan. Kasih hidup hanya kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan yang akan menolongmu. Izinkan Tuhan yang pegang tanganmu. Amin. Yesus pegang erat tanganku. Radanya gak dapat ya. Izinkan Yesus yang pegang tangan kita. Gambarannya seperti ini teman-teman. Kalau kita yang pegang tangan Yesus, coba lihat anak kecil. Kalau dia yang pegang tangan kita, waktu kesandung, bisa lepas gak tangannya? Bisa. Tapi waktu Tuhan yang pegang tangan kita, waktu engkau izinkan Tuhan yang pegang hidupmu, waktu kau menghadapi sesuatu, waktu engkau menghadapi tantangan, waktu kakimu gemetar, waktu engkau jalan mungkin terseok-seok, tidak akan jatuh selagi engkau biarkan tanganmu dipegang oleh Tuhan. Biar Tuhan yang pegang tangan kita. Izinkan Tuhan. Jangan keraskan hati dan bilang, Tuhan, buat Tuhan 50% ya. Gak bakalan kita jadi orang pemenang. Tapi izinkan Tuhan pegang hidup kita 90%. Halo? Halo? 100%. Izinkan Tuhan yang pegang tangan kita. Next.
Ibrani 12 ayat 2a. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Terima kasih. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju hanya kepada Tuhan. Kalau kita lirik kanan, lirik kiri, lihat sana, lihat sini, artinya fokus kita ini terganggu. Kuda, dia pakai kacamata kuda, ditutup matanya kiri kanan. Kenapa? Supaya waktu dia jalan dia nggak lihat kiri dan kanan, tapi dia fokus apa yang ada di depan sana. Fokus kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita harus menyadari hal-hal apa yang bisa membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Sadari itu, nak. Sadari itu, teman. Dan mulai bawa itu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan mengubah kita. Izinkan Tuhan memperbaharui kita. Izinkan Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan kita akan mengerti banyak hal. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan setiap hari. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Siapa di sini yang bangun pagi baca firman? 1, 2, 3, 4. Masih banyak yang tidak. Ganti gaya hidup lama dengan gaya hidup baru, amin. Mulai besok pagi bangun, Pastor Jeffrey mengingatkan kepada kami di rumah, bahkan kepada teman-teman kami. Bangun pagi itu ambil handphone, kalau engkau punya Alkitab di handphone. Kalau mau baca di Alkitab seperti ini juga boleh. Jangan turun dari tempat tidur sebelum baca Alkitab. Mari latih diri kita, amin. Bacalah firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap pagi sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum kita berkegiatan. Baca firman Tuhan. Dengan kita membaca firman Tuhan, maka fokus hidup kita akan benar di hadapan Tuhan. Mau janji baca firman Tuhan? Amin. Yang senang bukan saya loh teman-teman. Yang senang bukan kakak-kakak pembimbing di youth. Yang senang bukan Pastor Timothy, bukan. Tetapi Tuhan yang senang dengan kehidupan baru, dengan langkah baru yang kau ambil. Tuhan tolong kita semua. Haleluya. Cepat sekali waktu berjalan ya. Yang ketiga next. Waktu saya berapa menit lagi? Kurang, masih banyak. Masih mau dengar saya khotbah? Kalau sudah nggak mau bilangnya angkat tangan ya. Saya akan tetap selesaikan khotbah saya. Yang ketiga sama-sama baca. 1, 2, 3. Apa? Generasi yang mau hidup melayani Tuhan. Amin. Siapa di sini yang sudah pelayanan? Angkat tangan. Banyak. Teman-teman, baca ayat dulu. Next. Silakan Kak. Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Next. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terima kasih. Dikatakan di sana bahwa berlari-lari kepada tujuan, bukan bersantai-santai kepada tujuan, slow. Jalannya kayak snail, jalannya kayak siput, bukan seperti itu. Tetapi firman Tuhan berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Akhir hidup kita, tujuan hidup kita jelas, Yesus Kristus, amin. Ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kehidupan yang luar biasa indah waktu kita hidup dengan Tuhan. Kerjakan keselamatan itu, kerjakan. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka.
Amin, amin dong. Ulang, saya baca lagi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Yes, amin. Kalau dengar firman direspon ya. Karena firman itu adalah pelita. Apa nak? Pelita apa? Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu kita baca firman, respon itu dengan baik. Ulang, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Yes, amin. Pergunakan tunggu dulu. Jelas sekali dikatakan saudara-saudara, kamu telah dipanggil untuk merdeka, itu pasti. Tetapi baca ayat selanjutnya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk apa? Dimerdekakan pasti. Kita menjadi generasi yang merdeka itu pasti. Tapi ingat firman Tuhan bilang, jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk apa? Dosamu saya nggak tahu. Tuhan tahu. Dosamu temanmu di kiri kanan tidak tahu. Tuhan tahu. Dosamu papa mama tidak tahu. Pengurus youth tidak tahu. Pendeta kita tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Garis bawah, dengarkan baik-baik. Jangan kamu mempergunakan kemerdekaanmu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Stop. Amin. Stop. Pulang. Atau mulai sekarang ingat-ingat. Dosa apa yang masih gandoli saya? Bohong. Mencuri. Gosipin orang dosa loh itu cewek-cewek. Nah, dengar baik-baik. Kalau di sekolah jangan lihat temennya dengan mata sebelah ya. Jangan. Sirik sama teman dosa loh. Sini. Lihat tenta. Sepatunya loh. Gaya, sepatu baru. Jangan nak. Jangan. Hal-hal yang mungkin kecil menurut kita. Tapi kalau itu sudah berhubungan dengan dosa itu tetap salah, tetap tidak dibenarkan. Amin. Waktu kau dengar firman Tuhan, kau main HP. Dosa atau tidak? Teman-teman, kami suami istri dengan Pastor Jeffrey punya pelayanan itu sampai ke daerah-daerah melayani anak-anak, youth. Pelayanan kami itu sampai di pelosok desa dan kami selalu berkata kepada anak-anak yang kami layani, waktu kau dengar firman Tuhan, waktu kau ada di dalam hadirat Tuhan, jangan pernah main-main. Karena Tuhan tidak pernah main-main untuk memberkatimu. Malu, halo, malu terima berkat dari Tuhan, maunya sempurna, maunya yang kita minta Tuhan kasih semua, tapi yang kita kasih sama Tuhan apa? Malu. Generasi kita bukan generasi seperti itu, amin. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kalau nyanyi, wes nyanyi sungguh-sungguh. Waktu kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, itu adalah diri kita sendiri dengan Tuhan. Mau temanmu bilang bisik-bisik, weh suaramu terlalu keras, sakit kupingku, wes biar. Suaramu fals, nyanyi jangan kenceng-kenceng, lo sakit kupingku, fals lagi suaramu, biarin. Yang penting tiap pulang latihan nyanyi ya nak ya. Latihan nyanyi, supaya berikut jangan fals. Nyanyi dengan Tuhan. Kamu mau pakai gerakan seperti apa? Tuhan lihat hati dan hidupmu. Tuhan tidak minta lebih dari kita. Tuhan akan senang waktu kita menyanyi menyembah Tuhan. Tuhan akan senang waktu kita melayani Tuhan sungguh-sungguh. Entah itu angkat kursi, entah itu lihat sampah lalu kita masukkan ke tempat sampah, entah itu kita lap. Ini. Bukan tugasku loh. Tidak mau aku kerja. Bukan tugasku kok, teman-teman. Mungkin kau tidak dikasih tugas secara spesifik. Nanti, halo. Nanti yang baju hijau tugasnya lap sound system ya. Iya sound system ya ini. Apa ya?
nggak dikasih tugas seperti itu secara spesifik. Tetapi yuk kerjakan. Apa aja yang kita bisa lihat di dalam rumah ibadah ini, kerjakan. Terima tamu. Apalagi tadi ada yang angkat mimbar, waktu masuk saya bilang mimbarnya mana? Sedangkan saya bawa Alkitab, bawa tep, mau taruh mana ternyata tadi dibawa ke depan. Layani Tuhan. Saya mau jadi singers. Ngomong sama kakak-kakak. Ngomong, Kak saya mau jadi singers, nanti kan dilatih. Terus kalau kamu tahu temanmu mau jadi singers, jangan bilang oh lah suaramu cek jelek mau jadi singers. Patah semangat temanmu nak. Jangan ya, tapi beri dukungan. Melayani Tuhan itu sungguh indah. Sungguh indah. Kami menaruh hidup kami untuk melayani Tuhan. Waktu anak-anak kami masih kecil, sebisa mungkin kami bawa. Mau ke desa sekalipun akan kami bawa. Supaya mereka tahu bahwa pelayanan papi maminya tidak hanya di kota yang ada di ruangan ber-AC. Yang duduk di kursi yang baik, dilayani dengan baik. Tapi waktu kami bawa anak-anak kami ke desa, mereka bisa tahu bahwa di sana pun Tuhan mau kita layani. Layani Tuhan. Tanya sama Tuhan. Tuhan apa yang saya bisa lakukan? Tanya sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih tahu, jangan bilang, wih gak bisa. Kan berdoa, Tuhan saya mau melayani apa ya? Tuhan pakai kakak-kakak pembimbing. Halo, kamu hari Sabtu bantu asyir ya. Aduh saya gak bisa. Jangan. Tuhan gak cari orang yang bisa atau tidak. Tuhan mencari orang yang mau. Kau mau? Tuhan yang akan memampukan. Engkau mau, Tuhan yang akan membuat kau bisa. Tuhan hanya minta hatimu mau saja. Kalau mau disuruh pilih, mungkin kami beberapa waktu lalu pergi ke daerah Papua, naik perahu, saya gak bisa berenang. Gak bisa. Suami saya tahu, Mi duduk dekat sini. Bahkan sebelum berangkat, anak saya bilang mungkin, Mami kita ada pelampung. Mami mau bawa pelampungnya. Malu-malu juga ya mau bawa pelampung. Saya bilang jadi pelampungnya gak dibawa. Lewat di laut. Gelombang, ada gelombang. Mati mesin. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya takut sekali. Tapi Tuhan tolong. Beberapa minggu lalu kami pelayanan keluar kota. Pulang itu pesawatnya goncang. Buk gitu. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan tolong anakku masih kecil. Tuhan saya masih mau melayani Tuhan. Tantangannya banyak pasti. Tetapi mari kita mau melayani Tuhan, amin. Mari kita mau dukung teman kita melayani Tuhan, amin. Setiap hari ingat satu nama yang engkau doakan. Setiap hari bawa sama Tuhan. Supaya dia juga percaya Tuhan seperti engkau. Dan dia mau diajak ke gereja. Ingat satu nama aja. Bawa sama Tuhan. Biar Tuhan yang mengerjakan itu. Sekali-sekali ceritakan tentang Tuhan. Sekali-sekali ceritakan tentang Tuhan yang sudah berkarya di dalam hidupmu. Amin. Layani Tuhan. Indah, sungguh indah melayani Tuhan. Ada kekuatan dari Tuhan yang akan Tuhan berikan buat kita. Next. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Halo. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita, amin. Coba lihat tanganmu. Lihat dulu tangannya. Kiri kanan lihat. Kan gak bisa lihat mukanya sekarang. Kecuali ambil HP dan selfie. Lalu taruh di dalam hati pikiran perasaanmu, saya adalah generasi pemenang. Dan saya harus membawa orang lain untuk menjadi generasi pemenang bersama dengan saya. Firman Tuhan sudah jelas berkata kepada kita bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, bukan ngutang.
Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, pakai tubuhmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai tubuhmu untuk melayani Tuhan. Kalau kau bisa nyanyi, nyanyi. Kalau engkau bisa angkat-angkat, sekalipun angkat-angkat kabel, angkat. Angkat-angkat kursi, angkat. Ini ada tempat-tempat sampah. Angkat. Apalagi, jangan pergunakan tubuhmu untuk hal-hal yang berdosa, membuatmu berdosa. Stop dengan kegiatan dosamu, amin. Amin. Kasih hidup nak sama Tuhan. Kasih hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Percaya, dari hari ini sampai selamanya kalau engkau hidupmu sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah main-main dalam hidup. Kasih Tuhan luar biasa. Singers boleh naik ke depan. Ini pernah tante bawain, minta kertasnya. Singer semuanya naik ke depan. Kertas. Oh iya. Berapa menit lagi? 10. Habis ini kita mau menyembah Tuhan. Yuk. Ayo cepat dan berlari sini. Satu, dapat kertas. 2, mic-nya disimpan dulu. Kakak mau? Boleh. Ayo. Oke. Yang main musik gak bisa soalnya ya, jadi yang singer saja. Mic-nya bisa sama WL. Halo. Yuk. Sama-sama. Hidup kita seperti kertas ini. Waktu kita kasih hidup sama Tuhan. Waktu poin pertama kita lakukan adalah aku melupakan apa yang ada di belakangku. Izinkan Tuhan yang mengisi hidup kita. Amin. Hidup kita baru di dalam tangan Tuhan. Tetapi waktu kita mau fokus kepada Tuhan, siapa yang tidak senang dengan kehidupan kita? Halo? Siapa yang tidak senang? Waktu kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, siapa yang tidak senang? Iblis, lipat. Nah, lipat seperti ini ya. Dia mulai otak-atik hidup kita. Dia mulai ganggu hidup kita. Lipat lagi seperti ini. Kerjaannya iblis itu berusaha supaya kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Betul? Dia coba ganggu lagi. Yuk lipat lagi ya. Thank you ya. Aduh semoga saya tidak lupa ini. Dia berusaha menghancurkan kita, mengganggu fokus hidup kita kepada Tuhan. Betul? Ingat, iblis hanya mau mengambil hidupmu dan membawa ke dalam kerajaannya. Iblis tidak senang engkau ada bersama dengan Tuhan. Dia berusaha untuk seperti ini. Teman-teman, dia akan terus berusaha. Dia akan terus berusaha mengganggu hidup kita. Robek. Robek pas di garis ini ya, gini. Bisa? Robek. Bahkan dia akan berusaha membuat kamu hancur-hancuran. Tetapi ingat, kasih hidup sama Tuhan, amin. Melayani Tuhan sungguh-sungguh, lakukan yang Tuhan mau, maka Tuhan akan menolongmu. Lihat sama-sama, kalau sudah dirobek kita buka. Kita buka sama-sama. Thank you. Iblis berusaha mengganggu hidupmu waktu engkau ambil langkah untuk melupakan masa lalumu, artinya kau bertobat. Dia berusaha berbagai macam cara. Tapi waktu engkau kasih hidupmu sama Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kita. Amin. Yuk berdiri bersama-sama. Berdiri bersama-sama.